صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خير البرية أزرع إلي ما أنت إلا كنز الأثرياء. خير البرية أزرع إلي
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasir ila imam al-khatimah al-hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyidi rahimahullah ta'ala. Aqaddasallahu sirrahu wa adama nafa'an bi'ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi bidarini amin. Hadis nomor 6105 diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hanbal dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qaddarallahu, telah menetapkan oleh Allah al-maqadira akan ketetapan qabla, sebelum ayakhluqa, bahwa menciptakan ya Allah as-samawat, akan 7 lapis langit, wal ardin, dan 7 lapis bumi, bi khamsina, dengan 50 alfa ribu sanatin, tahun, 50.000 tahun, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sebelum adanya kehidupan, bahkan untuk manusia. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tempatkan di bumi ini jin ribuan tahun. Setelahnya Allah ciptakan manusia. Maka takdir ditetapkan sebelum manusia diciptakan itu ratusan tahun sebelumnya. Kenapa ratusan tahun? Karena takdir sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, Allah belum lagi ciptakan manusia. Allah ciptakan dulu jin, sehingga jin ini menempati dunia. Maka jin itu beramal seperti diperintahkan oleh Allah. Maka ada di antaranya beramal sampai naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai di surga. Sampai dia di surga, disamakan dengan malaikat muqarrabin, yaitu jin Azazil.
Nah, ketika Azazil sudah beramal ratusan tahun, ribuan tahun, maka Allah ciptakan manusia. Apa itu takdir? Takdir adalah rel kehidupan yang dilewati oleh setiap makhluk terkecil sekalipun. Allah tulis takdirnya satu lembar daun. Allah telah tetapkan takdir satu mikrob. Allah sudah tetapkan takdir satu virus. Allah juga tetapkan takdir satu kuman. Kuman ini lahirnya tahun ini, tanggal ini, hinggapnya sama si fulan yang ini, tempatnya di bagian tubuh yang ini, dan berakhir dengan cara begini. Jangankan manusia makhluk yang mulia, benda-benda terkecil, bahkan satu butir pasir di tepi pantai itu sudah ada takdirnya sendiri. Apakah dia akan terhampas di bawah hempasan ombak ke dalam laut atau tidak? Apakah akan ada orang yang mengambilnya untuk bangunan atau tidak? Kalaulah ada orang mengambilnya untuk bangunan, apakah menjadi bangunan masjid, musola atau rumah? Atau WC? Apakah dia menjadi bangunan WC di bagian dindingnya, atau bagian lantai, atau dekat klosetnya? Atau mungkin bagian spitengnya? Kalaupun sudah ditakdirkan untuk bagian spitengnya, dia spiteng bagian bawah, bagian kiri, bagian kanan, bagian depan, bagian atas, atau lapisan yang paling bawah sekali. Kalaupun ditetapkan di bagian bawah, itu bagian bawah tengah, ke bagian barat ke utara, atau barat ke selatan. Sampai begitu Allah detail takdirkan, tetapkan jalur kehidupan dari setiap makhluk yang telah Allah ciptakan. Maka intinya manusia pada hari ini hanya menjalani takdir yang sudah ditetapkan. Tapi berpasrah diri kepada takdir hukumnya haram. Pasrah kepada takdir, tidak mau berusaha, hukumnya haram. Ini disebut dengan akidah Jabariyah, sesat. Tapi berusaha melawan takdir juga haram. Ini disebut dengan akidah Qadariyah. Takdir hanya diusahakan. Takdir hanya diyakini dalam hati, tapi tidak memberi pengaruh dalam amal. Takdir adalah sebuah keyakinan. Rukun iman yang keenam, percaya kepada takdir baik dan takdir yang tidak baik. Setelah percaya, berusaha tetap maksimal. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau seseorang mengatakan kalau memang sudah Allah tetapkan, untuk apa lagi kita berusaha? Akhirnya dia tidak mau berusaha. Makan pun nggak mau, cari uang juga nggak mau, belajar juga nggak mau, mandi juga nggak mau. Kalau ditakdirkan harum juga walaupun nggak mau mandi. Kalau ditakdirkan hidup juga walaupun nggak makan. Kalau takdirkan kaya juga walaupun jadi pemalas. Lalu dia pasrah saja yang takdir. Kalau masuk surga juga walaupun nggak sholat. Ini efek daripada salah menyikapi takdir. Lahirlah pemahaman Jabariyah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir bukan pengamalan. Takdir adalah rukun iman, bukan rukun Islam. Kalau rukun Islam,
maka tempatnya di anggota tubuh, tempatnya diamalkan, dilaksanakan. Sementara rukun iman bukan dilaksanakan, rukun iman diyakini dalam hati. Jangan sampai rukun iman menjadi pengamalan di jasad zahir. Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, karena percaya itulah maka saya tidak mau bekerja. Sesat ya. Saya percaya kepada Allah bahasanya Allah telah tetapkan ahli surga dan ahli neraka. Karena alasan itulah saya tidak mau sholat lagi. Sesat. Karena dia telah membawa rukun iman yang menjadi amal hati kepada amal arkan, amal anggota tubuh. Amal anggota tubuh ikut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya 6106 diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qadimtul Madinah." Aku datang ke kota Madinah. Qadimtu, aku datang al-Madinata, ke kota Madinah. Wali ahli Madinati, bagi penduduk kota Madinah, yaumani, ada 2 hari, yal'abuna fihima, mereka bermain pada keduanya 2 hari. Yal'abuna, mereka bermain fihima, pada keduanya 2 hari. Fil jahiliyati, di zaman jahiliyah. Wa inna Allaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, qad abdalakum, sungguh telah mengganti ya Allah akan kalian, bihima, dengan keduanya 2 hari, khairan, akan yang lebih baik, minhuma, dari keduanya 2 hari di zaman jahiliyah. Pertama, yaumul fitri, hari lebaran fitri. Yang kedua, yauman nahri, hari lebaran korban. Yauman nahri, hari lebaran korban. Dalam 1 tahun 360 hari menurut Komariah, 365 Syamsiah. Orang jahiliyah dalam setahun ada 2 hari mereka peruntukkan untuk bermain. Untuk bermain, untuk bersukaria, yang disebut dengan hari lebaran. Setelah datangnya agama Islam, maka Nabi bersabda, Allah sudah ganti hari yang dulu di zaman jahiliyah dengan 2 hari yang berbeda di dalam Islam, sehingga untuk memeriahkan hari tersebut tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Kalaulah Islam menetapkan sebuah ketentuan apabila meriahkan 1 hari tidak boleh berpuasa, kenapa enggak boleh berpuasa? Supaya bisa makan. Berarti memeriahkan sesuatu itu identik dengan makan. Lebaran identik dengan makan. Karena pada hari
lebaran yang dilarang puasa bukan sholat. Sholat tetap wajib, zikir tetap wajib, tilawah Al-Quran tetap dianjurkan, bersedekah tetap dianjurkan. Satu cuma ibadah yang dilarang yaitu puasa. Puasa berarti penghalang makan. Dilarang berpuasa maknanya perintah untuk makan, betul nggak? An-nahyu an syai' amru lididdi. Larangan dari sesuatu artinya perintah lawannya. Dilarang puasa berarti diperintahkan makan. Maka pada hari Idul Fitri dan Idul Adha diperintahkan untuk makan. Kalau diperintahkan untuk makan berarti diperintahkan untuk menyiapkan makanan. Maka menyiapkan makanan pada Idul Fitri, Idul Adha adalah perintah Nabi SAW, adalah ajaran syariah. Baik makannya makanan pokok atau makanannya makanan ringan. Buat kue itu bagian dari perintah syariah. Bikin sambal bagian dari perintah syariah. Bikin lauk pauk yang enak yang mungkin bisa diadakan sekali dalam setahun itu adalah perintah agama. Di mana munculnya? Enggak ada hadis mengatakan buatlah rendang pada hari Idul Fitri, buatlah kue pada hari Idul Adha, buatlah ketupat pada Idul Fitri. Enggak ada hadisnya. Kalau otak antum seperti Salafi maka ketemu hadisnya. Nah, di mana asal usul perintah tersebut? Memang secara tidak langsung tidak begitu, tapi secara hadis yang berkaitan yang dipahami dari sumber atau dari dasar usul-usul fikih. Seolah kronologisnya, kenapa sampai sunnah buat kue lebaran? Kenapa sampai sunnah buat lauk pauk di hari Idul Fitri dan Idul Adha? Pertama, Nabi melarang kita puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kembali kepada kaidah usul fikih, nahyu an syai'in amrun lididdi. Larangan dari sesuatu yaitu berpuasa itu mengandung perintah untuk makan. Makan tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan ada yang dimakan. Dengan kaidah usul fikih yang berbunyi lil wasaili hukmul maqasid. Maqasid adalah makan. Maka sesuatu yang menyebabkan makan itu juga diperintahkan dalam Islam. Lil wasaili hukmul maqasid. Sebagaimana perintah makan dalam Idul Fitri dan Idul Adha yang hukumnya wajib, maka sesuatu la yatimul wajibu ila bihi bahwa wajib. Lahirlah kaidah yang berbunyi, lahirlah kesimpulan hukum yang berbunyi, membuat lauk pauk pada hari lebaran hukumnya sunnah. Begitu cara ambil hukumnya, bukan ambil hadis doang, tidak. Tapi satu hadis akan melahirkan hukum yang lain. Satu dalil akan melahirkan dalil yang lain, asal dipahami menurut aturan-aturan pengambilan hukum yang disebut dengan usul fikih. Nah, kalau kita bilang membuat lauk pauk pada hari lebaran hukumnya sunnah, datang dia itu, mana dalilnya? Nggak ketemu hadisnya saya. Maka jangan langsung ke hadis, otakmu nggak cukup untuk mengolahnya. Ikut aja aturan ulama. Pelajari kitab para ulama, antum akan tahu di mana dalilnya. Nah, belajar usul fikih. Maka tidak boleh menyimpulkan suatu hukum dari hadis kecuali kalau kita sudah belajar salah satunya adalah usul fikih. Siapa yang bertanya? Apa kaidah usul fikih? Ismail. Tuh, kaidah usul fikih. Hadis berikutnya, Nabi SAW, qadimtum, kalian telah datang
Qadimtum, kalian telah datang. Khaira maqdamin, sebaik-baik kedatangan. Khaira maqdamin, sebaik-baik kedatangan. Wa qadimtum, dan kalian telah datang minal jihadil asghar, dari jihad yang kecil, dari jihad yang kecil ilal jihadil akbar, kepada jihad yang besar, kepada jihad yang besar. Apa itu jihad yang besar? Mujahadatil abdi, melawan oleh seorang hamba hawahu, akan keinginan nafsunya. Hawahu, akan keinginan nafsunya. Hadis dhaif, tapi bukan hadis palsu. Hadisnya dhaif. Ketika sahabat baru pulang perang, satu riwayat mengatakan ini baru pulang perang Badar. Ada riwayat mengatakan baru saja pulang dari perang Hunain. Yang jelas baru pulang perang. Setelah baru pulang perang sampai di Madinah, Nabi puji kedatangan yang baik. Kenapa kedatangan yang baik? Karena dia datang setelah berperang dengan orang-orang kafir. Tapi Nabi katakan, kamu baru saja perang, pulang dari perang kecil akan menghadapi perang besar. Apa itu perang besar? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Maka apabila kita lihat hadis ini menurut kacamata program tabligh, maka amalan makomi jauh lebih berat daripada intiqali. Maka orang-orang yang tidak keluar-keluar itu lebih mujahadah daripada yang keluar. Kenapa? Keluarnya nggak ada masalah. Kalaupun dakwah harga dirinya hilang, sama orang yang nggak dikenal, dia bisa tidur. Tapi kalau di tempat dia bukan tidur, tapi bekerja juga, tuntutan banyak. Nah, dalam waktu tuntutan yang banyak seperti itu, dia masih bisa melakukan tugasnya. Itu yang namanya mujahadatu hawa. Maka nggak usah terlalu bangga. Nah, saya sudah ke Eropa, ke sana pakai apa? Pesawat. Saya juga bisa. Apalagi membayar ongkos orang lain, itu nggak usah dibanggain. Tapi kalau sekiranya kamu harus makan sehari itu 1 liter dengan keluarga, kemudian bersepakat dengan keluarga setengah liter ditabung, akhirnya berangkat ke Eropa, itu bagus. Itu berangkatnya adalah hasil mujahadahnya dengan nafsunya ketika dia pulang jihad. Tapi kalau semuanya orang yang mengurus, itu gak ada mujahadahnya, gak usah dibanggakan. Nah, maka Nabi jelaskan di sini, kamu baru pulang dari jihad kecil. Kenapa jihad kecil? Karena yang kamu perangi adalah musuh yang nampak di mata. Sementara kalau pulang ke kampung itu melawan hawa nafsu. Yang diperangi bukan musuh yang nampak di mata, tapi musuh yang gak nampak lagi di mata. Itu syaitan. Qaddimu Quraisyan, dahulukan oleh kalian akan orang Quraisy.
Qaddimu Quraisyan, dahulukan oleh kalian, utamakan oleh kalian akan orang Quraisy. Wala taqaddamuha, dan jangan kalian mendahului akannya Quraisy. Wa ta'allamu minha, belajarlah kalian darinya Quraisy. Alhamdulillah, kita belajar pada mazhab Imam Syafi'i Quraisy. Wala tu'alimuha, jangan kamu ajari akannya Quraisy. Jangan kamu ajari akannya Quraisy. Apa kata mereka? Saya lihat Imam Syafi'i itu gak ada meriwayatkan hadis Imam Bukhari dalam kitabnya. Saya baca kitab Imam Syafi'i, itu tidak ada mengutip hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Betul. Betul kalimat itu. Betul. Apanya yang betul? Imam Syafi'i sudah meninggal dunia, lalu lahir Imam Bukhari, Imam Muslim. Bagaimana mayat mengutip kenapa orang hidup? Mana tuh Imam Syafi'i mazhabnya? Nggak ada dalilnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 4 kali bodoh. Kamu nggak baca sejarah. Nggak baca sejarah. Maka jangan kamu ajari Quraisy. Kamu yang belajar di Quraisy. Baca mazhab Imam Syafi'i. Jangan Quraisy dikasih tahu. Akhirnya walah, kita tahu orang sedunia. Orang mati bangkit dari kubur, kutip riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, hadis di bawah, qaddimu Quraisyan, dahulukan oleh kalian akan Quraisy. Wala taqaddamuha, itu fi'il mudhari, asalnya tataqaddamu, dan jangan kalian mendahului akannya Quraisy. Wa ta'allamu min Quraisyin, belajarlah kalian dari Quraisy. Wa la tu'allimuha, dan jangan kalian ajari akannya Quraisy. Bukan berarti hadis ini nyuruh kita belajar ke Saudi dan salah-salah. Karena Saudi bukan Quraisy. Saudi adalah Bani Saud yang dulu nenek moyangnya tinggal di pinggiran-pinggiran kota Makkah, di Badawi-Badawi di situ, yang kerjanya hari-hari ngembalain hewan ternak. Nah, pakai sendal, kagak pakai baju. Hati yang Saudi, dan disuruh belajar sama Quraisy. Berarti kita belajar ke Universitas Saudi Arabia, belajar ke Universitas Madinah, pulang-pulang jadi Wahabi. Itu salah paham hadis. Saudi bukan Quraisy. Quraisy hari ini nggak ada nampak muncul di permukaan ketika Saudi sudah mengambil alih Jaziratul Arab. Walaula, dan jikalau bukan, anta batara, bahwa mengingkari nikmat. Tabatara itu mengingkari nikmat. Quraisyun oleh Quraisy, yaitu ketika Quraisy tidak menerima agama ketika kali pertama diajak, padahal dia adalah suku yang berpotensi. Lahir Nabi akhir zaman dari sukunya. Ketika orang dari sukunya sendiri mengajaknya untuk menerima agama, dia tidak mau.
kalau bukan karena faktor seperti itu dulunya, la akhbartuha, sungguh aku akan beritahu kepadanya Quraisy, khiyariha, bagi pemuka-pemukanya Quraisy, bagi orang-orang pilihannya Quraisy, indallah, sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah sayangnya, awal saya ajak Quraisy nggak terima nikmat yang besar tersebut. Akhirnya diterima awalnya bukan oleh sebagian besar Quraisy, walaupun ada 1-2 Quraisy. Sayyidina Abu Bakar Quraisy, Sayyidina Umar Quraisy, Sayyidina Ali Quraisy, Sayyidina Bilal tidak, Sayyidina Ammar tidak, Sayyidina Yasir tidak, Sayyidina Umayyah tidak, Sumayyah. Kalaulah dari awal Quraisy bisa menerima ajakan Nabi SAW, maka Nabi akan beritahukan kepada terbaik orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga satu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun yang lalu, sebelum bumi diciptakan. Hikmahnya adalah supaya orang-orang tidak menganggap bahasanya Nabi itu adalah nabinya bangsa Arab, nabinya orang Quraisy, nabi yang membangun kekuasaan sukunya, supaya tidak dianggap begitu oleh masyarakat nantinya. Maka Allah sengaja buat nabi tidak diterima oleh sukunya sendiri. Terjemahkan Galang hadis berikutnya 6110. Dan jangan yang mendahului akan orang Quraisy. Dan jikalau bukan bahwa mencari nikmat akan oleh orang Quraisy, sungguh aku beritahu kepadanya orang Quraisy dengan sesuatu baginya sesuatu itu baginya Quraisy di sisi Allah. Dahulukan oleh kalian akan Quraisy, jangan kalian dahului akannya Quraisy. Jikalau bukan bahwa tidak kubur nikmat oleh Quraisy, sungguh aku telah beritahu akannya si Quraisy dengan apa yang telah Allah siapkan baginya Quraisy di sisi Allah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Quthu biyadih," tuntun olehmu akannya orang itu dengan di tangannya. Quthu, tuntun olehmu akannya seseorang tersebut, biyadihi, dengan di tangannya atau dengan tangannya. Ini hadis Nabi diriwayatkan kepada seseorang yang tawaf di Ka'bah. Dia menuntun temannya dengan cara mengikatkan tali di temannya, lalu dia pegang talinya. Ada hari ini supaya anak-anak enggak lepas daripada orang tuanya, anak ini diikat pakai tali. Jalan-jalan di pasar malam atau supermarket. Itu melanggar sunnah. Kenapa? Karena di zaman Nabi ada orang tawaf, orang buta. Dia perlu dituntun. Nah, diikatlah orang buta itu, mungkin lebih tepatnya diikat di pinggangnya, kemudian dipegang tali. Nah, pegang tali. Akhirnya Nabi putus tali.
Nabi lepaskan talinya. Nabi bersabda, kalau mau menuntun itu jangan pakai tali, tapi pegang di tangannya. Kalau kamu tuntun saudara mau pakai tali, apalagi diikatnya di leher, itu kayak hewan jadi. Tergantung siapa yang dituntun. Kalau dituntun kecil kayak menuntun kambing, kalau dituntun tinggi kayak menuntun jerapah, orang dituntun itu besar kayak menuntun gajah. Yang jelas tidak sebaiknya menuntun, memperlakukan manusia seperti dia memperlakukan hewan atau peliharaannya. Qiraatul Quran fi shalah, membaca Al-Quran dalam sholat. Afdalu itu lebih baik min dari qiraatul Quran, membaca Al-Quran fi pada ghairis sholati, selain sholat. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran fi ghairis sholat, pada selain sholat. Afdalu itu lebih baik minat tasbih, dari tasbih, wa takbir, dan takbir, wa tasbihu, dan membaca tasbih. Afdalu itu lebih baik minas sadaqati, dari sedekah, was-sadaqatu, dan bersedekah. Afdalu lebih baik minas saumi, dari berpuasa. Was-saumu junnatum minan nar, padahal puasa itu adalah pelindung dari neraka. Padahal puasa itu adalah perisai dari neraka. Kalaulah puasa adalah perisai dari neraka, yang dia merupakan amal yang lebih rendah daripada yang disebutkan sebelumnya, maka amalan sebelumnya justru lebih kuat memperisai seseorang dari neraka. Puasa, daripada puasa lebih baik sedekah. Kalaulah puasa bisa memperisai dari neraka, berarti sedekah juga. Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, selamatkan dirimu dari neraka walaupun sedekahnya hanya separuh biji kurma. Dari sedekah lebih baik lagi tasbih, takbir, tahlil. Kalau sedekah bisa memperisai daripada neraka, maka tasbih, takbir, tahlil juga bisa memperisai dari neraka. Maka wajarlah orang katakan, kita kirimkan tahlil untuk pulang, supaya diselamatkan dari neraka. Bersampi lapang, angin dingin. Ini dalilnya. Wahab. Kalaulah tasbih lebih baik pada sedekah, maka baca Quran lebih baik lagi. Karena baca Quran lebih unggul daripada tasbih dan takbir. Kenapa? Karena qiraatul Quran, Al-Quranul Karim, itu bersumber dari Allah sendiri. Dan membaca Al-Quran dalam sholat lebih baik pada baca Quran di luar sholat. Mana pahala yang tertinggi? Dari amal tadi, mana pahala yang paling tinggi? Sholat hajat setelah witir. Nah, itu baca Quran dalam sholat. Kalah itu sedekah, kalah tasbih, kalah takbir. Nah, daripada ribet-ribet ngurus orang zikir, nah kita gabungin saja dari sholat hajat.
Jadi yang ada pada zikir yang belum bayar gabung sama sholat hajat. Bisa terbayarkan? Bisa. Nabi yang bilang begitu. Qiraatul Quran fis sholat itu lebih baik daripada qiraatul Quran fi ghairi sholat. Qiraatul Quran fi ghairi sholat itu lebih baik pada tasbih dan takbir. Kalau dia ada mengantuk dalam zikiran diganti dengan sholat hajat, itu mengganti dengan 2 kali lebih baik daripada yang dia baca yang tertinggal. Alhamdulillah ada solusi. Nanti kita lihat pertanggungjawabannya. Ada nggak dia ulang zikir sebelum subuh? Amirnya Rinaldi. Qiraatul rajuli al-Qur'ana fi ghairi mushaf. Membaca fi ghairi mushaf, tanpa mushaf. Tanpa mushaf, dia bacanya hafalan. Mukammal, saran sabak, seruki manzil. Alfu darajah, itu 1000 tingkatannya. Alfu darajatin, 1000 tingkatannya. Wa qiraatuhu fil mushaf, dan membaca Al-Quran pada mushaf, membaca Al-Quran dengan melihat Quran, tudha'afu, itu dilipat gandakan. Tudha'afu, itu dilipat gandakan. Ala dzalika, di atas demikian 1000 derajat, sampai alfai darajat, 2000 derajat. Jadi 2 kali lipat lebih unggul baca Quran pakai mushaf daripada tanpa mushaf. Kenapa? Karena melihat mushaf itu mengaktifkan mata. Yang kedua mengaktifkan tangan. Kita akan pegang dengan tangan, kita akan lihat dengan mata. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, qiraatuka, membacanya kamu, maksudnya membaca Quran, nazran, al-kadar melihat mushaf, tudha'afu, itu dilipat gandakan, ala qiraatika, atas bacaanmu, zahiran, al-kadar zahir hati, zahiran dari zahir hati, maksudnya hafalan. Itu sama dengan kafadlil maktubah, kelebihan solat wajib ala nafilah atas salat sunnah, sama dengan kelebihan solat wajib atas salat sunnah. Maka hadis ini lebih menjanjikan lagi daripada hadis sebelumnya, karena kelebihan solat wajib atas salat sunnah itu 70 kali lipat. 70 kali lipat. Berarti membaca Al-Quran dengan melihat mushaf 1000 derajatnya, maka baca Al-Quran pakai mushaf itu 70.000 derajat. Qarribil lahma, dekatkanlah daging. Qarrib, dekatkanlah. Al-lahma akan daging. Min fika, dari mulutmu. Fa innahu, maka sesungguhnya mendekatkan daging ke mulut, ahnahu, itu lebih sedap, wa amra'u, dan lebih selamat.
lebih sedap dan lebih selamat. Ini cara makan daging diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah makan daging, lauknya ayam, maaf, ini ayam makan daging. Nah, al-laham di situ ayam nggak masuk. Ketika dikatakan al-laham, maka dia adalah daging kambing nomor 1, daging sapi kerbau nomor 2, daging onta nomor 3, daging hewan buruan yang lainnya mungkin nomor 4, atau itu nomor 3, daging onta nomor 4. Itu cara makannya jangan diambil pakai tangan. Maksudnya jangan dipotong dengan tangan, tapi diambil, dipegang, angkat ke mulut, gigit. Nabi bersabda lebih enak, nah lebih selamat. Lebih selamat ditafsirkan oleh Imam Abdullah ibnu Abdurrahman Al-Manawi. Maksud lebih selamat di sini lebih selamat dari penyakit. Aslam minadda, lebih selamat daripada penyakit. Ada juga yang mengatakan bukan amro'a, tapi istimro. Itu lebih sempurna kenikmatannya. Sampai-sampai kasih sayangnya Nabi ngajar, sampai-sampai Nabi ngajarin makan daging. Dia sate. Gak ada orang makan sate, dilepaskannya, lalu dimakannya. Gak sunnah. Pegang giginya, gigit. Nah, itu sunnah. Itu lebih nikmat. Dan kita lihat juga kayaknya orang itu lebih nikmat. Kenapa? Kena kuat di sini. Oh mantap dia makan. Sampai-sampai mukanya kena kuat. Apalagi kalau dia masak itu kikil sapi, kaki sapi sepanjang ini, pegang 2 tangan, kakak ke mulut, gigit, lepas itu ini berminyak semuanya, hidung juga berminyak, jenggot juga basah. Ya, lebih nikmat dia makan. Jangankan dia yang ditanya, orang lihat saja dia mengatakan itu lebih nikmat dia makan. Masya Allah, nikmat sekali anak saya makan. Kok bisa? Sampai ke hidung-hidungnya kena coklat. Hadis sahih, hadis sahih. Nah, bagaimana kira-kira kalau itu potongan milik bersama? Akan diangkat juga ke mulut. Nah, ini daging ya, bukan ayam. Kalau tanpa antum udah 2 potong ayam, jangan diangkat masing-masing, itu nggak sunnah. Ini daging utama. Kalau katakan laham di Arab, ayam nggak masuk. Nah, kalau demikian adanya, maka kalau bagi kambing itu harus dagingnya itu sebanyak orangnya, biar bisa digigit semuanya. Kalaupun itu hanya milik bersama juga nggak ada masalah giliran. Karena Nabi bersabda, asarul mu'min dawa, bekas saudara itu adalah obat. Yang mengantuk, bekas saudara itu obat. Nah, jadi nggak ada masalah. Walaupun yang makan itu kurang tampan, lalu antum menggigit setelahnya lumayan tampan, nggak akan menular itu jeleknya. Qarasat telah menggigit 6 oleh seekor semut. Nabiyan akan seorang nabi. Ada 3 pendapat ulama nabi yang dimasukkan di sini. Ada yang bilang Nabi Uzair, ada yang katakan itu Nabi Musa, ada yang mengatakan itu Nabi Daud.
telah menggigit oleh seekor semut akan seorang nabi minal anbiya'i, dari nabi-nabi, salah satu nabi dari nabi-nabi. Fa'amara, maka memerintahkan ia nabi tersebut, bi qaryatin namli, dengan sarang semut. Ada instruksi dari nabi itu berkenaan dengan sarang semut. Fa uhriqat, lalu dibakar dia sarang. Terjadilah kebakaran di kampung itu, kampung semut. Nabi saja bilang Korea, kampungnya semut. Fa'auhallahu, maka mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilaihi, kepadanya Nabi yang berkenaan, an, bahwa qarasatka, menggigit akan kamu, namlatun, oleh seekor semut, ahraqta, lalu kamu bakar, ummatan, satu umat, minal umami, dari umat-umat, tusabbihu, yang membaca tasbih dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Hadis Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi membakar itu hukumnya enggak boleh. Membakar sarang semut tidak boleh. Selama dia tidak mengganggu. Tapi kalau dia mengganggu boleh, tapi jangan dibakar. Dengan cara selain dibakar. Karena tidak boleh menyiksa menggunakan api kecuali oleh Allah sendiri. La yu'adzibu bin nari illa khaliqun nari. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali zat yang menciptakan api itu sendiri. Qardus syai', menghutangkan sesuatu, khairun, itu lebih baik, min sadaqatihi, daripada mensedekahkannya. Menghutangkan lebih baik daripada mensedekahkan. Karena kalau disedekahkan, pahalanya hanya sampai uang itu ada. Tapi kalau dihutangkan, pahalanya sampai uang dibayar. Maka hutang yang belum dibayar dianggap sedekah setiap hari bagi penghutangnya. Dianggap dia bersedekah setiap hari sejumlah yang dihutangkannya. Qardu marratain, menghutangkan pahalanya 2 kali lipat. Maaf, salah. Qardu marratain, menghutangkan 2 kali, menghutangkan 2 kali, fi afaf, dalam hal menjaga kehormatan, untuk menjaga kehormatan diri. Menghutangkan orang tersebut bukan untuk menambah proyek. Menghutangkan orang tersebut bukan untuk menumpuk kekayaan. Mintalah hutang sekian miliar, semua buka toko satu lagi. Tentang itu. Tapi hutang apa? Menjaga diri, untuk makan, untuk minum, sewa rumah, perobatan yang sifatnya penting. Nah, yang sifatnya penting dilakukan 2 kali, itu lebih baik dari bersedekah 1 kali. Itu lebih baik dari bersedekah 1 kali. Tapi kalau dihutangkan hanya sekali saja, itu belum lebih baik dari sedekah. Tapi kalau dihutangkan 2 kali, maka pahala hutang kumpul dari sedekah sekali.
Diutangkan sekali lagi maka lebih unggul dari sedekah. Belum lebih unggul daripada sedekah 2 kali. Tapi kalau diutangkan 4 kali maka lebih unggul dari sedekah 2 kali. Quraisyun, bangsa Quraisy, suku Quraisy, khalisatullah, itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman nasaba, maka siapa saja yang menegakkan laha baginya Quraisy harban akan perperangan, suliba. Suliba artinya saya dilenyapkan dia seseorang. Salah artinya lenyap. Waman arodaha, dan siapa saja yang menginginkan dia akannya Quraisy bisu'in, dengan kejelekan, khuziya fid dunya wal akhirah, niscaya dihinakan dia seseorang dunia akhirat. Niscaya dihinakan dia seseorang dunia akhirat. Nah, maka jangan coba bermusuhan dengan Quraisy. Jangan coba berlawanan dengan Quraisy. Hari ini antum telah lihat kejadian yang telah berlalu. Bagi orang-orang yang memusuhi orang Quraisy, dia dilenyapkan oleh Allah. Bagi orang-orang yang menghina orang Quraisy, dia dihinakan oleh Allah dunia akhirat. Terserah pengembangannya kemana, sesuai dengan sejarah yang antum kenal. Mau sejarah tahun 2001, mau sejarah tahun 86, mau sejarah tahun 30, mau sejarah tahun 12. Yang jelas, siapa yang memerangi Quraisy hancur, dan siapa yang menghinakan Quraisy akan hina dunia akhirat. Quraisyun, bangsa Quraisy, suku Quraisy, ala muqaddimatin nas, pada bagian terdepan barisan manusia. Ala muqaddimah, pada bagian terdepan, barisan depan, nasi manusia. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Pada hari kiamat kita akan berbaris, maka barisan terdepan itu Quraisy, barisan setelahnya Arab yang lainnya, kemudian barisan setelahnya mungkin suku yang lain, kemudian nggak tahu kita Indonesia suku Melayu itu di barisan mana. Mungkin karena belum ngerti bahasa Arab, mungkin taruh bagian belakang. Kamu lihat dulu tuh di depan, ditanya pakai bahasa Arab bisa jawab. Kamu dengar dulu, tidak pandai boleh panggil. Walaula, dan jikalau bukan anta bertoro, apa yang kita bertoro? Mengingkari nikmat. Jikalau bukan bahwa mengingkari nikmat Quraisyun oleh Quraisy, la akhbartuha, sungguh aku beritahu akannya Quraisy, bima, dengan sesuatu, limuhsiniha, bagi orang-orang yang baik darinya Quraisy. Bagi orang-orang yang baik darinya Quraisy di sisi Allah Subhanahu wa taala, minas sawab, dari pahala.
Quraisyun, bangsa Quraisy, suku Quraisy, wal Ansaru, orang Ansar, wal Juhainatu, kabilah Juhainah, wa Muzainatu, kabilah Muzainah, kabilah Aslam, kabilah Asja, kabilah Ghifar, mawali. Nah, itu adalah budak-budak. Budak-budak. Budak siapa dulu? Laisa lahum maula, tidak ada bagi mereka majikan selain Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya, tidak ada bagi mereka majikan selain Allah dan Rasulnya. Kalaulah mereka budak-budak dan mereka tidak punya majikan selain Allah dan Rasulnya, berarti mereka itu betul-betul budak Allah dan budak Rasul. Mawali. Kalimat mawali juga melahirkan kalimat auliya, waliyun. Jadi mereka itu adalah wali-wali Allah. Nah, suku Quraisy, Ansar, Juhainah, Muzainah, Aslam, Asja, Ghifar. Ansar itu orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan Sayyidina Rasul. Juhainah itu adalah keturunan Juhainah bin Zaid bin Laits. Sahabat yang berasal dari Juhainah diantaranya adalah Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani. Jadi kalau berasal suku Juhainah, nisbahnya al-Juhani. Sedangkan Muzainah itu adalah suku lahir daripada seorang wanita, istri dari Ammar bin Ib bin Tabiqah. Bin Ilyas bin Mudar. Dia dari suku Mudar, tapi bukan seluruh Mudar. Yang masukkan di sini adalah Muzainah bintu Kalb. Berarti sahabat yang nisbahnya Al-Kalbi. Nah, Al-Kalbi. Kemudian Aslam itu adalah wafak. Fathah lam ibnu Ilhaf. Nah, Aslam ibnu Ilhaf. Sedangkan Asja itu adalah keturunan Asja bin Rais bin Ghatafan. Salah satu sahabat daripada Asja adalah Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i radhiyallahu anhu. Kemudian Ghifar, dia adalah Banu Ghifar bin Mulail atau Mulail. Sahabat diantaranya Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi itu adalah suku-suku yang Nabi katakan berpotensi besar dari suku itu melahirkan orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Quraisyun ulatun nas. Quraisy itu adalah pemimpin manusia. Fil khairi, di dalam kebaikan, wasyarri, dalam kejahatan, sampai hari kiamat. Dalam kebaikan Quraisy, dalam kejahatan sampai hari kiamat juga Quraisy. Antum lihat bagaimana Sayyidina Khalid bin Walid menghancurkan Muslim di perang Uhud.
Itu ketika beliau jadi orang kafir. Lihat hancur sahabat yang sistemnya metode perangnya sedang Khalid bin Walid. Tapi ketika beliau setelah Islam juga menghancurkan orang-orang kafir hingga digelar dengan Saifullah. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam? Berencana membunuh Nabi. Tidak ada yang berani membunuh. Ketika beliau mengatakan saya akan bunuh Muhammad, semua orang mengatakan setuju. Tapi ketika beliau dapat hidayah, beliau juga orang pertama mengikrarkan keislamannya di hadapan orang ramai. Itulah Quraisy. Jadi kalau dalam hal jahat terdepan, dalam hal baik terdepan. Maka kalau sudah kita baca hadis tentang Quraisy ini, sungguh sangat jelas sikap yang diambil beberapa tahun yang lalu. Quraisyun ulatu hadal amri. Quraisy itu adalah pemimpin ini urusan. Urusan apa? Urusan agama, urusan imamatil uzma. Ini penafsiran daripada Imam Abdul Rauf Al-Manawi. Urusan imamatul uzma, kepemimpinan besar. Kepemimpinan besar, kepemimpinan di akhir zaman di bawah Imam Mahdi Al-Muntadhar. Quraisy, kepemimpinan pergerakan Islam pada hari ini yang terbesar apa? Yang terbesar? Baca dong. Nah, baca. Siapa pemimpinnya? Quraisy. Nah, Quraisy ulatu hadzal amri. Quraisy itu adalah pemimpin di urusan, yaitu urusan agama. Fabarun nasi taba'un li barihim wa fajirhum taba'un li fajirihim. Maka orang-orang baik dari kalangan manusia itu menjadi pengikut bagi yang baik dari mereka Quraisy. Wa fajirhum, dan orang-orang jahat dari mereka manusia, taba'un itu juga menjadi pengikut li fajirihim, bagi orang yang jahat dari mereka Quraisy. Qasamun minallahi ta'ala, sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sumpah Allah? La yadkhulul jannata bakhil, tidak akan masuk surga oleh orang kikir. Tidak akan masuk surga oleh orang kikir, oleh orang-orang kedekut, orang sampilit karya, jariah. Ada juga penceramah saya dengar bahasa sampilit karing itu jagung belimpit. Coba jagung keras itu, jagung udah matang, antum ambil di tengahnya. Bukan pakai gigi, tapi ambil pakai tengahnya. Satu biji di tengahnya, ambil satu. Bisa? Nggak bisa. Susah ambilnya. Jagung belimpit. Tapi kalau antum menggigit dari pangkal ke habis, nah,
Yang akan masuk surga dalam fikir. Fikir dalam hal apa? Fikir dalam segala hal. Fikir dalam pendapat, fikir dengan keuangan, fikir dengan ide, fikir dengan nasihat, fikir dengan ilmu. Cuma nanya cara buat gorengan aja nggak mau aja. Mana nih cara buatnya? Rahasia kopi. Kalau yang menanya itu adalah tukang gorengan juga, oke, karena sainganmu. Tapi yang menanya bukan tukang gorengan, hanya buat untuk rumah tangganya saja. Itu aja dulu bumbu rahasianya. Rahasia perusahaan. Maka nggak usah tanya cara buat gorengan, masukkan dalam minyak sudah. Qusimatin naru sab'ina juz'an. Dibagi neraka menjadi 70 bagian. Qusimatin naru dibagi neraka sab'ina juz'an 70 bagian. Falil amiri, maka bagi orang yang memerintahkan, Tis'un 9 wa tis'una 90, 99 bagian. Walil qatili, bagi yang mengeksekusi, bagi yang membunuh, juz'un hasbuh, 1 bahagian mencukupinya. 1 bahagian mencukupinya. Ini besar dosanya. Itu Nyahok ikut perang. Si Nyahok nggak ikut perang. Dia hanya memerintahkan saja kepada tentaranya untuk menggempur Palestina. Maka tentaranya yang membunuh rakyat Palestina itu masuk neraka di 1 bagian. Si Nyahoknya itu di 69 neraka. Kalaulah neraka itu panasnya 70, 1/10 itu untuk yang membunuh, 69/70 itu untuk si Nyahok. Tahu Nyahok? Perdana Menteri Israel yang memasang tentaranya untuk menghancurkan masyarakat Palestina. Begitu juga pemimpin-pemimpin diktator yang ada di mana saja. Dia mensuruh saja, si fulan bin fulan, ini fotonya, lenyapkan malam ini. Akhirnya besok pagi hilang. Kemana orangnya? Dimasukkan dalam drum, dibuang ke laut. Itu pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, kata orang, saya tahu. Jadi ada satu zaman di Indonesia, kalau sekiranya macam-macam, maka orang itu akan hilang tengah malam. Bagaimana cara prosesnya? Prosesnya tanpa jejak. Dibunuh, masuk dalam drum solar itu, kemudian dicor dengan semen, kemudian dibuang ke laut. Siapa mau jumpa? Mana si fulan? Hilang tadi malam. Nggak ada jejak. Nah, pelakunya kena dosa cuma 1, masuk 1 bagian daripada neraka. Yang nyuruhnya 69 bagian neraka. Maka otak dari kejahatan, pesuruh daripada pelaku kejahatan itu 69 azabnya lebih parah daripada yang mengeksekusi. Nah,